Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, udara di desa yang masih permai terasa sejuk menyambut kehidupan yang baru dimulai. Cahaya matahari perlahan menembus dedaunan pohon-pohon besar di sekitar rumah tua itu, menciptakan bayang-bayang panjang di tanah. Rumah yang sudah berusia lebih dari setengah abad ini, dengan dinding kayu dan lantai berkeramik yang usang, tetap berdiri kokoh meski tak lagi seperti dulu. Dua pasang mata menatap sekeliling, memandang rumah yang penuh kenangan, kenangan yang kini mulai luntur tergerus waktu. Seorang anak kecil, bernama Aira, berdiri di samping kakeknya, seorang lelaki tua yang kini tampak rapuh. Rambut kakek yang dulu hitam legam kini sudah berwarna putih, tubuhnya yang dulu tegap kini membungkuk. Namun masih ada secercah kekuatan di matanya, kekuatan yang entah berasal dari mana, tapi selalu ada saat ia berhadapan dengan cucunya. "Aira, kakek enggak kuat lagi," ucap kakek itu pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Aira menatap wajah kakek dengan tatapan penuh kebingungan. Ia tak mengerti apa yang dimaksud kakek. Selama ini, kakek adalah sosok yang selalu ada untuknya. Setiap pagi, kakek akan mengajaknya bermain, menemani sekolah, dan bahkan menenangkannya saat ia takut akan gelap. Kakek adalah dunia bagi Aira, satu-satunya tempat di mana ia merasa aman dan nyaman. Namun, hari ini, ada sesuatu yang berbeda dalam diri kakek. Sesuatu yang membuat Aira merasa takut. Takut kehilangan sosok yang selama ini selalu ada di sampingnya. "Kenapa, Kek? Aira nggak mau kakek pergi." Suara Aira bergetar, hampir menangis. Ia menggenggam erat tangan kakek, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Kakek tersenyum lemah, mencoba menguatkan cucunya. "Kakek hanya ingin istirahat, Nak. Kakek sudah tua. Sudah saatnya kakek tidur yang lama." Tapi Aira jangan khawatir. Kakek akan selalu ada di hati Aira. Aira merasa hatinya hancur. Ia tak ingin kakeknya pergi. Tidak sekarang. Tidak pernah. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa kakek di sisinya. Ia ingin tetap bersama kakek, bermain, belajar, dan tertawa bersama. Namun, saat itu, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan. Kakek semakin lemah, dan ia merasa ketakutan yang mendalam. Mereka berdua duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat yang sudah dingin. Suasana hening, hanya terdengar suara burung yang berkicau di kejauhan. Aira memandang kakek dengan penuh harap, seolah ingin berkata sesuatu, tetapi lidahnya terasa keluh. Akhirnya, ia mengeluarkan kata-kata yang selama ini terpendam dalam hatinya. "Kek, Aira nggak bisa hidup tanpa kakek. Aira nggak mau kakek tinggalkan Aira. Kakek kan janji, kita akan selalu bersama," ucap Aira dengan suara penuh isak tangis. Kakek menarik napas dalam-dalam, menatap cucunya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu betul apa yang dirasakan Aira. Ia juga ingin terus bersama cucunya. Namun waktunya telah tiba untuknya pergi. Waktu yang tak bisa ia lawan. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi Aira, meskipun hanya dengan kenangan yang tersisa. "Maafkan kakek, Nak. Kakek tahu kamu sangat mencintai kakek, dan kakek pun sangat mencintaimu. Tapi kita semua harus melewati perjalanan ini, dan kakek ingin kamu kuat. Kakek ingin kamu terus hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan, meski kakek tak lagi di sini." Aira menangis sesenggukan, namun ia berusaha menahan perasaannya. Ia tahu kata-kata kakek penuh makna, meskipun ia tak sepenuhnya mengerti. Yang jelas, Aira tak ingin kehilangan kakek, tak ingin kehilangan satu-satunya orang yang selalu ada dalam hidupnya. "Jangan tinggalkan aku, kakek," ucap Aira dengan suara gemetar. Aira janji akan jadi anak yang baik, akan jadi cucu yang selalu membuat kakek bangga. Kakek menatap cucunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu Aira berjanji tulus, tetapi kehidupan tidak selalu seperti yang diinginkan. Ia mengusap kepala Aira dengan lembut, merasakan kasih sayang yang mendalam. "Aira, kakek bangga padamu. Kakek tahu kamu akan menjadi orang yang hebat. Jangan lupa,
Kakek akan selalu ada di hatimu, meski kakek tidak lagi di dunia ini. Jagalah rumah ini, jagalah kenangan kita, dan teruslah hidup dengan penuh cinta. Aira menatap kakek, merasakan kesedihan yang mendalam. Waktu terasa sangat cepat, dan seolah-olah ia tak siap untuk menghadapi kenyataan bahwa kakeknya akan pergi. Tetapi ia tahu, ia harus kuat. Karena itu yang kakek inginkan. Ia mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa hancur. Dengan pelukan terakhir, kakek mencium kepala Aira, memberi sentuhan kasih sayang yang akan selalu dikenang dalam hatinya. Mereka berdua duduk dalam diam, menikmati saat-saat terakhir bersama. Tak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan, hanya ada perasaan yang saling mengikatkan mereka. Namun, Aira tahu, meskipun kakek pergi, cinta dan kenangan akan selalu ada di hati mereka berdua. Dan Aira berjanji, ia akan terus mengenang kakek sepanjang hidupnya, tak peduli berapa lama waktu yang akan berlalu. Malam itu, angin bertiup perlahan di luar rumah, membawa bau tanah basah setelah hujan. Aira duduk di kamar kecilnya, menggenggam boneka beruang kesayangannya yang sudah usang. Pikirannya tak bisa lepas dari percakapan pagi tadi. Kakek, kenapa harus kakek? Kenapa harus sekarang? Semua pertanyaan itu berputar-putar dalam kepalanya. Namun tak ada jawabannya. Setiap malam ia sering memimpikan kakek, mendengar tawa dan ceritanya yang selalu menemani tidur. Namun malam ini terasa berbeda. Hatinya kosong. Tidak ada tawa. Tidak ada cerita. Hanya kesunyian yang menyelimuti. Aira mendongak ke langit, memandangi bintang-bintang yang bersinar terang. Kakek, kenapa kamu harus pergi? Kenapa aku harus sendirian? Bisiknya pelan, meski tahu kakek tak bisa mendengarnya lagi. Aira tidak tahu bahwa malam itu adalah malam yang sangat berharga. Pagi esoknya, kakek akan pergi untuk selama-lamanya. Waktu yang mereka miliki semakin sedikit. Aira harus belajar untuk menerima kenyataan yang tak bisa ia hindari. Pagi datang dengan senyuman tipis dari langit biru. Udara terasa lebih segar dari biasanya. Aira bangun dengan perasaan yang berat. Ia tahu, hari ini adalah hari yang paling sulit dalam hidupnya. Ia harus menghadapi perpisahan yang tak terelakkan. Kakek masih tidur di ranjang kecilnya, tubuhnya yang kurus tampak lebih rapuh dari hari sebelumnya. Aira duduk di samping ranjang kakek, menggenggam tangan tuanya dengan lembut. Kakek, Aira nggak mau kehilangan kakek, ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Tapi Aira tahu kakek harus pergi. Aira janji, kakek nggak akan sendirian di hati Aira. Aira akan selalu ingat kakek. Kakek membuka matanya perlahan. Senyum yang penuh kasih sayang terukir di bibirnya. Aira, kakek tahu kamu sangat kuat. Kamu akan tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa. Jangan lupakan kakek. Ingat, dimanapun kamu berada, kakek akan selalu ada di sana, di dalam hatimu. Aira mengangguk. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Kakek adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Dan kini ia harus belajar untuk hidup tanpa kehadirannya. Tidak ada lagi cerita malam. Tidak ada lagi tawa hangat yang menemani tidur. Semua itu kini hanya kenangan yang akan tersimpan dalam hati Aira selamanya. Waktu terus berjalan. Dan Aira tahu bahwa perpisahan ini tak bisa dihindari. Kakek yang dulu selalu mengajaknya berjalan-jalan, mengajarkan banyak hal tentang hidup, kini hanya bisa ia kenang. Kepergian kakek adalah kenyataan yang harus diterima meski hatinya terasa berat. Aira duduk di samping kakek sepanjang pagi itu, menggenggam tangan tua yang semakin dingin. Mereka tak banyak berbicara, hanya ada keheningan yang penuh arti. Aira ingin setiap detik yang ia habiskan dengan kakek terasa lebih panjang, tetapi waktu terus berjalan. Jam berdetak pelan, dan akhirnya saat yang ditunggu pun tiba. Kakek tertidur dengan damai, meninggalkan dunia ini dengan senyuman yang tulus di wajahnya. Aira hanya bisa menangis dalam diam. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan hatinya. Semua kenangan tentang kakek datang satu persatu, seperti aliran air yang tak bisa dibendung. Namun, meskipun kakek pergi,
Aira tahu bahwa cinta dan kenangan yang mereka miliki akan selalu ada. Ia belajar untuk menerima kenyataan ini dengan hati yang berat, karena ia tahu, dalam hidup ini, perpisahan adalah bagian dari perjalanan yang harus dijalani. Ia akan terus mengenang kakek. Setiap langkah yang ia ambil, setiap pilihan yang ia buat, kakek akan selalu ada di dalam hatinya. Aira menatap tubuh kakek yang terbaring di ranjang, lalu menundukkan kepala, berdoa dalam hati. Kakek, terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang sudah kakek berikan. Aira akan selalu ingat kakek, dan akan selalu mencintaimu. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, seolah turut merasakan kesedihan Aira. Tetapi di dalam hatinya, ada rasa damai yang perlahan tumbuh. Karena Aira tahu, meskipun kakek pergi, cinta yang mereka bagi akan selalu hidup dalam dirinya. Hari-hari setelah kepergian kakek terasa semakin berat bagi Aira. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan-kenangan indah bersama kakek. Dari kursi rotan yang biasa kakek duduki, hingga meja kayu tua yang menjadi tempat mereka berdua berbincang tentang banyak hal. Sekarang semuanya terasa sepi dan sunyi. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini hanya menyisakan kesepian yang menggelapkan hatinya. Aira sering berjalan sendirian ke halaman belakang rumah, tempat kakek suka berkebun. Tanah yang dulu subur dengan berbagai jenis tanaman kini tampak terbengkalai, tak ada lagi tangan yang merawatnya. Aira menunduk, menatap bunga mawar yang perlahan layu, seolah turut merasakan kehilangan yang ia alami. Kenapa semuanya harus berubah, kakek? Aira berbisik dalam hati. Kenapa kita tak bisa terus bersama? Aira menoleh ke arah rumah. Di sana ada ibu yang tengah duduk termenung di ruang tamu. Ibu tampak sangat terpukul dengan kepergian ayahnya, kakek Aira. Walaupun ibu berusaha tegar, Aira bisa merasakan kesedihan yang mendalam di mata ibu. Mereka berdua, meski berusaha bertahan, tak bisa menghindari kenyataan bahwa orang yang mereka cintai telah tiada. Saat itu, Aira tahu ia harus menjadi kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibu. Ia tidak ingin melihat ibu terus tenggelam dalam kesedihan. Aira tahu betul, kakek pasti ingin mereka berdua terus hidup bahagia, meski tanpa kehadirannya. Setiap malam, Aira berbaring di tempat tidur, menggenggam foto kakek yang tersimpan dalam bingkai kayu tua. Foto itu diambil saat mereka sedang berlibur ke pantai. Kakek tersenyum lebar, dengan mata yang bersinar cerah. Ia terlihat bahagia. Dan Aira tahu saat itu adalah salah satu kenangan terindah yang akan selalu ia simpan dalam hatinya. Aira akan selalu mengingatmu, kakek. Ucap Aira pelan, seolah berbicara langsung pada foto itu. Aira nggak akan lupa semua yang kakek ajarkan. Semua kata-kata kakek akan selalu Aira bawa dalam hidup ini. Aira memejamkan mata, berusaha mengingatkan dirinya untuk tetap tegar. Ia tahu hidup harus terus berjalan. Dan meski perasaan kehilangan ini begitu dalam, ia harus menemukan cara untuk bangkit dan melanjutkan hidup, sebagaimana kakek yang selalu mengajarkan untuk tetap kuat dalam menghadapi cobaan. 1 bulan berlalu, dan meskipun rasa kehilangan masih membekas, Aira mulai berusaha untuk menata hidupnya. Ia kembali ke sekolah, meski langkahnya terasa berat setiap kali harus melewati pintu kelas yang penuh dengan kenangan bersama kakek. Ia sering duduk di tempat yang biasa kakek duduki, di bangku taman sekolah, dengan hati yang penuh kerinduan. Namun, Aira merasa bahwa meskipun kakek telah pergi, ia tidak sendirian. Kenangan-kenangan indah bersama kakek, setiap pelajaran hidup yang diberikan kakek, masih hidup dalam dirinya. Aira mulai menyadari bahwa cinta kakek tidak akan pernah hilang. Meskipun kakek telah meninggalkan tubuhnya, jiwa dan cinta kakek akan selalu hidup dalam hatinya. Di sekolah, Aira mulai berbicara tentang kakek dengan teman-temannya. Ia menceritakan betapa baiknya kakek, bagaimana kakek selalu memberikan semangat dan nasihat. Teman-temannya mendengarkan dengan seksama, dan Aira merasa sedikit lebih baik. Dengan berbagi cerita, ia merasa kakek masih hadir dalam setiap percakapan, dalam setiap kenangan yang ia bagikan. Satu hari, saat Aira sedang duduk di bangku taman, tiba-tiba ibu mendekatinya. Ibu duduk di samping Aira, memeluknya erat, dan berkata, "Kakek pasti bangga padamu, Aira. Kamu sudah tumbuh menjadi anak yang kuat."
Aku juga tahu, meskipun kakek tak lagi di sini, dia selalu mengawasi kita, mengirimkan doa dan cinta untuk kita. Aira menatap ibu dengan mata yang mulai berlinang air mata, tetapi kali ini, air mata itu bukan hanya karena kesedihan. Ada sedikit rasa damai yang datang dari dalam dirinya. Ia merasa bahwa meskipun kakek tak lagi berada di dunia ini, kakek masih hidup dalam setiap langkah hidupnya. Ibu, Aira janji, Aira akan selalu mengingat kakek, dan Aira akan terus berusaha jadi yang terbaik, seperti yang kakek ajarkan. Jawab Aira dengan suara yang tegas meskipun terdengar sedikit bergetar. Ibu tersenyum, mengusap kepala Aira dengan penuh kasih sayang. Itu yang kakek harapkan, Nak. Dan itu juga yang kita harapkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Aira masih sering merindukan kakek, ia mulai menerima kenyataan. Kepergian kakek memang meninggalkan luka, tetapi di dalam luka itu, ada kekuatan untuk terus berjalan. Aira tahu, setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk penghormatan untuk kakek, yang selalu mengajarkan tentang cinta, keteguhan hati, dan pentingnya hidup dengan penuh arti. Dengan waktu yang terus berjalan, Aira berjanji dalam hatinya, ia akan hidup untuk kakek. Meskipun kakek tidak lagi ada di sisi fisiknya, cinta kakek akan selalu hidup dalam dirinya, dan itu akan menjadi kekuatan yang tak ternilai harganya dalam menjalani hidup. Bertahun-tahun berlalu sejak kepergian kakek, dan Aira kini telah tumbuh menjadi gadis muda yang penuh semangat. Meskipun rasa kehilangan itu masih menyisakan ruang yang besar dalam hatinya, Aira merasa bahwa ia telah menjalani hidup dengan cara yang kakek harapkan. Ia menjalani hari-hari dengan penuh semangat, berusaha mengejar impian dan cita-citanya dengan tekad yang kuat. Ia percaya bahwa kakek akan selalu ada dalam setiap langkahnya. Namun, di balik semangat dan keberhasilannya, Aira masih sering merindukan kakek. Ada saat-saat di mana ia merasakan kekosongan yang hanya bisa diisi oleh keberadaan kakek. Di malam-malam tertentu, saat hujan turun dengan deras, Aira duduk di tempat yang biasa ia dan kakek habiskan waktu bersama. Ia menatap langit yang gelap, berharap bisa merasakan pelukan kakek, mendengar suaranya yang hangat, dan merasakan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh seorang kakek. Suatu malam, Aira memutuskan untuk pergi ke makam kakek. Ia merasa sudah lama tidak mengunjungi tempat itu, dan hari itu seolah menjadi waktu yang tepat untuk berbicara dengan kakek, meskipun hanya dalam hati. Ia berjalan dengan langkah perlahan menuju makam, diiringi dengan suara langkah kaki yang tenang di jalan setapak yang berdebu. Aira membawa bunga segar yang ia petik sendiri dari taman di rumahnya, bunga yang dulu sering dibawa kakek untuk menghiasi meja makan. Di depan makam kakek, Aira berdiri sejenak, memandang batu nisan yang sederhana. Hatinya terasa berat, namun ia tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk melepaskan semua kerinduan yang ia rasakan. Ia meletakkan bunga di atas makam, lalu berdoa dalam diam. Kakek, aku masih merindukanmu. Aku ingin kamu tahu, aku telah berusaha sekuat yang aku bisa. Aku tahu kamu bangga padaku. Tapi kadang-kadang, aku merasa kesepian tanpa kamu di sini. Aira menundukkan kepala, membiarkan air mata mengalir begitu saja. Ia tidak mencoba menahan, karena ia tahu, meskipun kakek tidak ada di sini, kakek pasti merasakan setiap tetes air matanya. Aku ingin kamu tahu, kakek, aku berjanji akan selalu menjalani hidup dengan penuh cinta. Aku akan meneruskan semua yang kamu ajarkan, dan aku akan menjaga kenangan kita. Sementara Aira berdiri di sana, angin berhembus lembut, menyapu wajahnya. Seolah ada sesuatu yang menenangkan hatinya, seolah kakek ada di sana, memberikan pelukan yang hangat. Aira menatap batu nisan dengan penuh rasa syukur, merasa bahwa kakek selalu ada di dekatnya meskipun secara fisik ia tak lagi bisa menyentuhnya. Aira berlutut di depan makam, memohon agar ia selalu diberikan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan keberanian, seperti yang kakek ajarkan. Ia tahu, meskipun kakek tidak bisa ada untuknya secara langsung, ia akan selalu menjadi bagian dari hidup Aira, melalui setiap kenangan, melalui setiap pelajaran, dan melalui cinta yang kakek berikan. Setelah beberapa saat, Aira bangkit dari lututnya. Ia tersenyum, meskipun air mata masih menetes di pipinya. Senyum itu bukan lagi senyum yang penuh kesedihan,
tetapi senyum penuh harapan. "Terima kasih, kakek," katanya dalam hati. "Aku akan terus menjalani hidup ini dengan penuh semangat, karena aku tahu kamu selalu ada di sana, memberi aku kekuatan." Dengan langkah yang lebih ringan, Aira meninggalkan makam kakek. Ia merasa lebih tenang, lebih damai. Kehilangan memang tidak pernah mudah, tetapi Aira mulai belajar bahwa meskipun seseorang yang kita cintai pergi, cinta mereka tetap ada dalam hati kita. Dan selama kita menjaga kenangan itu, selama kita menghidupi setiap pelajaran yang mereka berikan, mereka akan selalu hidup dalam diri kita. Aira melangkah pulang, kembali ke kehidupan yang terus berjalan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Masih banyak tantangan yang akan ia hadapi, tetapi sekarang ia merasa lebih siap. Kakek telah mengajarkan padanya untuk tidak menyerah, untuk terus maju meskipun hidup seringkali penuh dengan cobaan. Aira tiba di rumah, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian kakek, ia merasa ada kedamaian yang nyata dalam hatinya. Kepergian kakek tidak lagi membuatnya merasa kosong, karena ia tahu bahwa kakek tidak benar-benar pergi. Kakek hidup dalam setiap langkah hidupnya, dalam setiap tindakan baik yang ia lakukan, dalam setiap kenangan yang tak akan pernah pudar. Hari-hari selanjutnya, Aira terus menjalani hidup dengan penuh semangat. Ia melanjutkan studi, berkarir, dan membangun kehidupannya, selalu mengingat kakek dalam setiap keputusan yang ia buat. Dan meskipun kakek tak pernah ada di dunia fisiknya, Aira tahu bahwa cinta yang mereka miliki akan selalu membimbingnya di setiap langkah hidup yang ia ambil. Kakek mungkin telah pergi, tetapi cinta dan kenangan itu akan selalu hidup, akan selalu menyertai Aira dalam perjalanan hidupnya, untuk selamanya.